Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita berjumpa kembali. Itu semuanya adalah karena izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada orang-orang yang dia mengaku muslim, dia bersahadat, tapi di sisi yang lain dia tidak menjalankan perintah. Ada orang yang dia berpuasa, dia tidak menjalankan sholat. Atau ada orang yang sholat tapi dia tidak menjalankan puasa. Ada orang yang hanya haji tapi dia tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat. Ada orang yang berhaji tapi dia tidak menjalankan sholat. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Satu hal yang perlu kita pahami dulu adalah bahwa segala amalan itu Allah lah yang berhak memberikan penilaian. Berikanlah hak itu kepada Allah. Ketika kita menghukumi orang-orang yang seperti itu, maka nanti yang muncul kadang-kadang adalah dalam hati kita, ya, merendahkan orang lain. Pada akhirnya kemudian kita menganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang. Sudah, berikan hak itu kepada Allah. Akan tetapi kalau kemudian sampai tanya, kalau tujuannya adalah agar kita bisa mawas diri, berhati-hati bagaimana? Oke. Ada orang yang puasa tapi dia tidak mengerjakan sholat. Tapi ingat dulu ya, tujuannya adalah supaya kita bisa mawas diri, bukan kemudian untuk kita memandang orang lain lebih hina, lebih rendah dari kita, bukan. Ya. Orang yang puasa tapi dia tidak menjalankan sholat, itu hukumnya bagaimana? Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Dia belum dikatakan sebagai murtad. Orang ini biasa kita sebut dengan orang yang fasik, orang yang mengerjakan sebagian kewajiban tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Apakah berdosa? Ya, tetap berdosa. Kenapa? Karena setiap amalan itu dihitung oleh Allah sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. Wala taziru waziratun ukhra, dan tidaklah seseorang itu akan memetik sebuah tanaman yang dihasilkan oleh orang lain. Kita akan menerima amalan itu berdasarkan amalan kita sendiri. Masing-masing punya perintah sendiri dan masing-masing punya risiko tersendiri. Puasa contohnya, perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan untuk kita semuanya itu menjalankan puasa, wajib, kutiba, wajib. Maka kalau kita meninggalkan puasa, ada implikasi, ada efek, ada akibat setelah ini, yaitu berdosa. Sedangkan sholat ada perintahnya sendiri. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah olehmu itu sholat dan juga tunaikanlah zakat. Kalau kita meninggalkan perintah sholat, bagaimana? Ya ada implikasinya sendiri. Ada implikasinya, ada efeknya, ada akibatnya sendiri. Maka bagaimana seyogianya? Bagaimana seharusnya? Sebagai seorang hamba, ya jangan kita kemudian meninggalkan satu kewajiban atau menjalankan satu kewajiban kemudian meninggalkan kewajiban yang lain. Ya jangan. Menjalankan sholat tapi gak poso, yo jangan. Oleh pahala sholat tapi tidak dapat pahala puasa, tidak boleh. Atau sholat tok wis gak belum poso, gak belum zakat, ya salah. Jangan. Ya harus dikerjakan semuanya supaya kita menjadi seorang muslim yang kafah, menjadi seorang muslim yang utuh, karena kita menjalankan semua perintah dari Allah, bukan menjalankan yang hanya parsial, hanya sebagian. Jangan. Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita. Allah menginginkan kemaslahatan untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat.
Allah memberikan perintah itu selalu sesuai dengan kemampuan manusia. Allah memberikan beban untuk puasa, untuk sholat, untuk perintah-perintah yang lain itu tidak ngawur. Allah sudah membuat perhitungan yang rinci untuk diri kita, sehingga kita tidak perlu kemudian khawatir bahwa perhitungan Allah itu salah. Sampai sholat, poso ditinggal, khawatir keluwen, khawatir kelaparan, salah, jangan. Allah sudah punya perhitungannya sendiri. Atau sampai puasa, wis lemes aku, gak kuat gak kuat untuk sholat, nah, ini juga masalah, jangan. Kerjakan semuanya dengan sebaik-baiknya, kerjakan semuanya dengan seutuhnya. Jangan meninggalkan, jangan menjalankan satu kewajiban tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Jalankan semua kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tunaikan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Maka ayo dulur-dulur, ayo saudaraku semuanya, kita jalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.